Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Shalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sebuah acara yang diberi tema meneladani jiwa entrepreneurship Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh KCD 9 bertempat di SMA Negeri 1 Bantarujeg dengan slogannya yaitu ngobras, ngobrol bareng asatidz. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan kita sebagai umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersama saya alhamdulillahirabbil alamin sudah hadir pemateri yang sangat luar biasa, seorang kepala sekolah yang mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. Sekarang beliau sibuk di berbagai organisasi. Terakhir jabatan beliau adalah sebagai Dewan Pembina AGPAI atau Asosiasi Guru PAI Jawa Barat. Kemudian sekarang sebagai pengurus Forsimas. Forsimas itu Forum Silaturahmi Masjid Serantau ASEAN. Jadi cakupannya sudah ASEAN sekarang ya. Alhamdulillah hadir di depan saya Bapak Haji Toto Warsito SAG MAG. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dulil. Ya. Berbicara tentang tema ini Pak, temanya ini sangat luar biasa Pak. Kalau kita ngobrol tentang sebuah tema di bulan Ramadan, biasanya tidak jauh dari yang namanya ibadah ya Pak ya, ibadah kajiannya. Tapi ini tema ini di luar kebiasaan gitu. Tarbiyahnya menjadi bertambah nih Pak. Kan bulan puasa itu salah satu nama lainnya, istilah lainnya adalah bulan untuk tarbiyah, untuk pembelajaran. Nah ini temanya sangat luar biasa nih, meneladani jiwa entrepreneurship Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sudah memiliki, disadari atau tidak disadari oleh kita semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang sudah memiliki jiwa entrepreneurship sejak usianya 12 tahun. Nah, sebagai seorang yang hidup pada zaman milenial ini Pak ya, zaman milenial kita masuknya ya. Bagaimana sih Pak untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan entrepreneurship-nya? Mungkin Bapak menjelaskannya boleh seluas-luasnya Pak tentang itu Pak. Mangga silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Ulil. Para pemirsa sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'd. Kalau kita berbicara tentang bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini sebuah atau sesuatu yang memang kewajiban kita sebagai umatnya ya, apalagi keteladanan Rasulullah ini kan sudah dijamin ya, oleh Al-Qur'an kan gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada suri teladan yang baik gitu ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Jadi
keteladanan Rasulullah SAW tentunya dari berbagai sisi ya. Kita sebagai umatnya harus meneladani semua kehidupan Rasulullah SAW. Nah, dengan tema ini tentunya kita ingin meneladani Rasulullah SAW dari segi jiwa entrepreneurship-nya, gitu ya. Dan ini kan seperti tadi yang sudah Pak Ulil sampaikan bahwa Rasulullah SAW sejak usia muda, ya, sejak usia masih 12 tahun ya. 12 tahun. Kalau di kita ini kan usia yang Lulus masih SD, sangat SD ya, jadi masih muda ya. Karena memang beliau sejak usia 6 tahun sudah yatim piatu, gitu kan, gitu ya. Dan pada usia 8 tahun Rasulullah SAW ditinggal oleh kakeknya, gitu ya. Dan ini yang membuat Rasulullah memang harus hidup mandiri ya, hidup tidak ada yang membantu lagi kepada beliau, sehingga Rasulullah pada saat usia 12 tahun ini sudah mulai berusaha, sudah berdagang, gitu ya. Jadi artinya memang Rasulullah dengan kondisi atau situasi perekonomian pada saat itu, beliau berusaha untuk mencoba mempertahankan hidupnya, gitu ya, dan juga bagaimana ada peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan. Maka Rasulullah SAW sudah mulai harus berdagang, gitu ya. Beliau menemani pamannya, ya kan, pamannya Abu Thalib, sehingga di usia muda beliau sudah berusaha, gitu kan. Nah ini ya, jadi sejak itu Rasulullah SAW, ya, singkat ceritanya di usia 17 tahun itu sudah sangat terkenal beliau sebagai pengusaha muda ya, kategori entrepreneurship yang besar juga, karena berdagangnya itu bukan hanya di dalam negeri, ya kan? Betul. Coba kalau kita bayangkan beliau di usia 17 tahun sudah berdagang dengan membawa dagangan saudara-saudara kaya di Mekah itu ke Syam, ya kan? Syam itu Syria, ya kan? Sehingga artinya beliau sejak muda sudah berdagang lintas negara. Betul. Mungkin kalau sekarang sudah ekspor impor lah, gitu ya. Sudah ranahnya sudah ekspor impor ya kalau zaman sekarang ya. Bukan lagi di lokal kan, gitu ya, lokal di Mekah, tapi sudah merambah ke beberapa negara, kan ini luar biasa. Memang beliau sejak kecil mulai dari mengembala kambing ya, itu sebelum beliau dewasa itu 17 tahun, sejak kecil sudah berusaha, sudah mengembala kambing, begitu kan. Itu adalah bibit-bibit entrepreneurship yang beliau jadikan sebagai modal, gitu ya, ketika berusaha itu ya luar biasa ya. Jadi, dan yang paling penting yang harus tentunya kita nih sebagai umatnya, terutama kaum milenial nih ya, anak-anak SMA, SMK, gitu kan, SLB Jawa Barat khususnya, ini harus kita teladani Rasulullah. Jadi sejak kecil itu sudah mulai ya. Jadi bukan baru berencana, ya kan? Iya, betul. Nah, kan kita kadang-kadang nantilah planning aja gitu ya. Nantilah kalau sudah dewasa saya ingin jadi ini, ya kan? Kalau sudah dewasa saya ingin membuka usaha. Rasul kayak gitu. Mulai sejak kecil, gitu ya. Nah, ini aksi nyatanya gitu ya. Jadi ya kan, nanti saya kalau sudah lulus kuliah, nanti saya kalau sudah lulus SMA, SMK lah saya mau buka usaha, jangan. Rasul sudah mulai sejak kecil. Jadi mulailah sejak kecil, meskipun mungkin kapasitasnya berbeda, ya kan. Nah, makanya jiwa entrepreneurship ini harus ditanamkan memang sejak muda, kan. Dan Rasul terkenal sejak usia 17 tahun itu sebagai orang yang sangat dipercaya. Ini penting ya, jadi trust, kejujuran, trust itu penting. Jadi kita harus meneladani memang kejujuran Rasulullah, sehingga terkenal di Mekah itu dengan julukan Al-Amin. Beliau belum diangkat jadi Nabi dan Rasul loh itu, sudah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Jadi keteladanan yang harus kita keteladani nih dari Rasulullah. Jadi berdagang itu, berusaha itu harus Jujur. trust utama itu ya, harus kepercayaan itu adalah memangnya kita bisa dipercaya. Nah, itu kunci utama. Karena kan kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu apa namanya punya usaha, ya kan, kaya raya di Mekah. Itu bukan warisan kan? Kita tahu kan sejak kecil Nabi sudah ditinggal oleh orang tuanya. Artinya beliau memang betul-betul memulai mungkin dari nol gitu ya. Betul. Berusaha memulai usaha sendiri begitu ya, sehingga ini yang tentunya menjadi contoh bagi kita bahwa keteladanan ini memang luar biasa, kejujuran, kemudian Rasulullah ini kan dapat dipercaya, itu yang penting. Sehingga dengan kepercayaan ini modal kepercayaan ini bukan modal uang, karena Rasulullah mungkin tidak pada awal-awal tidak memiliki modal, ya kan? Iya, betul. Makanya bagi kita ini para kaum milenial ya, peserta didik SMA, SMK, SLB lah gitu, itu tanamkan dulu kepercayaan. Iya. Jadi bukan nyari modal dulu, kalau mau usaha itu jangan nyari modal dulu, ya kan? Tapi tumbuhkan dulu kepercayaan, trust ini, sehingga nanti para pemilik modal, ya kan, akan percaya kepada kita, ya kan? Karena yang sulit itu mungkin mencari orang yang jujur ya, yang punya yang mahal itu adalah kejujuran. Betul, yang punya modal nanti takut modalnya dibawa kabur gimana. Jadi yang dicari adalah orang-orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Maka itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah. Sehingga dengan kejujuran itu para pembesar, para pemilik modal di Mekah itu memberi kepercayaan kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan usahanya. Gitu ya. Jadi artinya ini ada orang yang jujur, memiliki kredibilitas yang tinggi, kemudian bekerja sama dengan pemilik modal, kan gitu ya. Nah, sehingga yang punya modal juga merasa aman gitu kan, modalnya dikerjakan atau dijalankan oleh orang yang memiliki kejujuran begitu ya. Nah, itu penting. Ini yang harus kita jadikan sebagai contoh ya, bahwa modal utama itu adalah kejujuran terlebih dahulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang paling penting juga dari sisi ini, ketika Rasulullah sudah menjadi orang yang sukses begitu ya, di usia-usia menjelang 20 mungkin 25 itu, Nabi sudah menjadi sosok entrepreneur yang luar biasa, terkenal di Mekah begitu ya, bahkan di Jazirah Arab gitu ya. Tapi setelah kesuksesan didapatkan oleh Rasulullah, ini tetap Rasul itu sebagai sosok yang sederhana. Nah, itu yang penting ya. Gemar berbagi, kemudian tidak sombong, kemudian lebih mementingkan orang lain, ya kan? Kalau bahasa anak sekarang membumi. Gitu. Tidak memamerkan keberhasilannya, ya kan? Nah, jejak-jejak yang menawan ini, ya kan? Karakter yang menawan ini menjadikan mitra bisnis Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Siti Khadijah, ya, kita kenal, itu sangat tertarik, ya kan? Beliau tuh seorang pengusaha muda yang keren gitu kan, gagah, kemudian cakep juga, punya keterampilan, punya kemampuan berbisnis, ternyata punya karakter yang baik, ya kan? Tidak sombong, ya kan? Paket lengkap, paket lengkap, karena memang Rasulullah itu luar biasa. Makanya salah seorang konglomerat Mekah itu, Siti Khadijah, sangat tertarik begitu kepada Rasulullah SAW dan ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bersatunya dua sosok ini menjadi pertemuan serasi, ya kan? Lantaran mempertemukan dua pebisnis besar pada saat itu dan punya karakter yang luar biasa, ya kan? Punya kemampuan mengendalikan diri, ya kan, tidak sombong, gemar berbagi, kan ini luar biasa. Jadi itu mungkin ya Pak Ulil sebagai pembuka bagi kita bahwa
Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita hal yang sangat luar biasa. Iya. Jadi di Islam itu tadi ya di awal Paul menyampaikan, kita berbicaranya sekarang bukan lagi hanya melulu berbicara tentang sholat, tentang zakat, tentang ini ya. Tapi juga yang paling penting ini sekarang adalah bagaimana kemampuan agar orang Islam ini benar-benar menguasai juga ekonomi, kan gitu ya. Ekonomi, itu yang keren gitu ya. Jadi sekarang, makanya tema kita sekarang luar biasa ini ya. Jadi bagaimana kita menjadikan Rasulullah ini sebagai teladan dalam berjiwa entrepreneur gitu ya. Ya, kalau misalkan kita lihat, kita simak dan kita perhatikan seksama tentang Rasulullah SAW tersebut, mungkin sekarang sudah bergeser Pak, yang namanya sudah mulai bergeser, yang namanya dunia hampir dikuasai oleh mayoritas umat Islam sekarang, ekonomi dunia Pak ya. Kalau saya sebagai pecinta bola nih ya, kita kaitkan saja dengan pecinta bola. Eropa klub-klub besar itu udah dipegang sama Timur Tengah. Ya berarti kalau mereka orang Timur Tengah dengan sumber daya alam yang segitu ya, kenapa orang Indonesia ini yang dengan sumber daya alam yang melimpah kemudian belum menjadi atau belum mengarah ke sana? Sepertinya ada apa nih Pak untuk generasi kita gitu Pak? Ya memang kalau kita lihat data ya, memang yang berjiwa entrepreneur di Indonesia ini, kelompok yang bergerak di bidang usaha itu masih jauh dari harapan di Indonesia ini ya. Betul tadi. Jadi di angkanya baru 1% katanya orang yang bergerak di bidang usaha ini. Ya jauh memang bila dibandingkan dengan Malaysia, Singapura yang sudah 4 sampai 5% begitu ya. Apalagi misalnya Cina, Jepang, Korea itu sudah 8 sampai 11% yang bergerak di bidang usahanya, sehingga tidak heran kalau di sana itu negara yang cukup sejahtera ya. Karena betul, di dunia usaha mereka bergeraknya, dan tenaga kerja lapangan kerja juga melimpah, bahkan bisa menampung dari negara-negara kita seperti Indonesia. Dapat dibayangkan kalau di Indonesia itu ya. Iya, kalau di Indonesia dengan sumber daya alam sudah 11% misalnya ya, orang yang bergerak di bidang usaha ini, wah kita akan negara maju kita, ya kan? Karena sumber kekayaan alam kita ini melimpah, karena mereka juga kan banyak ngimpor dari kita, gitu kan, bahan bakunya. Makanya ini dengan kita meneladani Rasulullah, kita harus mulai gitu kan dari sekarang, sejak anak-anak muda, sejak di sekolah kita sudah punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Kita udah meneladani Rasulullah nih, bukan meneladani siapa, karena dengan menguasai ekonomi gitu kan, kita menjadi kuat, ya kan? Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat gitu ya. Jadi sekarang mungkin begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa kultur atau budaya di sekolah gitu, jadi jangan lagi berpikir bagaimana kita ini mencari kerja, menjadi karyawan gitu ya. Nah itu harus diubah paradigmanya. Kita harus sudah mulai berpikir bagaimana agar kita ke depan menciptakan entrepreneur yang keren gitu, yang sukses gitu ya. Tidak lagi mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja, ya kan, untuk orang lain. Kita lebih bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, orang banyak. Kalau kita punya perusahaan misalnya, kita memperkerjakan karyawan gitu kan. Nah, itu kan lebih keren gitu. Artinya dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membuka usaha, itu akan lebih bagus gitu ya, dibanding jangan kita inginnya jadi karyawan gitu kan. Nah, ini harus diubah. Mindsetnya harus diubah gitu ya. Apalagi Islam sejak awal sudah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Ini coba kita teliti ya. Salat dan keluarkan zakat. Zakat ini bagi siapa sih? Ya. Zakat ini bagi siapa? Itu ya. Orang yang harus berzakat itu siapa?
Orang kaya berarti. Iya. Punya kekayaan kan. Iya. Apalagi yang zakat mal gitu ya. Iya. Jadi zakat fitrah ya kan, itu untuk semuanya. Tapi zakat mal ini perintah dari Allah dan Rasul ya. Artinya kita ini kan harus memiliki harta benda yang memang untuk membantu fakir miskin. Perintah zakat itu artinya perintah agar kita ini ya jadi orang kaya kan gitu ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya begitu. Kemudian misalnya perintah haji ya kan? Iya. Coba perintah haji dan umroh. Iya. Coba sekarang kita bayangkan itu orang ya kan? Indonesia mau haji atau mau umroh dan umroh harus nggak bisa jalan kaki ya. Artinya kita memang butuh modal. Butuh biaya, butuh modal. Artinya tapi tidak semua juga kan yang naik haji karena ada uang ya. Tapi secara umum kan begitu perintahnya. Berarti kita harus memang bisa menyiapkan untuk beribadah itu ya dengan modal yang kita usahakan kan begitu. Sehingga tentunya ini kembali memang nih usaha yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah ya kan. Ya kita harus juga mencontoh kesuksesan Rasulullah itu. Kenapa sih Rasulullah sampai bisa sukses gitu kan? Bahkan mungkin kalau dihitung jumlah follower Nabi itu ya, sampai sekarang ya pengikut Nabi itu kan sudah luar biasa ya kan? Kita saja nih yang tidak sezaman dengan Rasul masih mengikuti beliau kan? Kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasulullah ya, tapi iman gitu kan? Tapi yakin gitu kan kepada Rasulullah itu kan luar biasa. Ya kan? Artinya beliau memang memiliki suri teladan yang sampai akhir zaman nanti kita masih tetap berpegang kepada suri teladan Rasulullah. Artinya ini sangat luar biasa. Ya begitu juga dalam berdagang gitu ya atau berentrepreneur gitu kan. Nah tentunya ini ada beberapa ya. Saya kutip juga dari buku Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah. Ini karya Malahayati maaf. Ini ada beberapa faktor ya. Mengapa Rasulullah ini berdagang atau berentrepreneur ini sukses gitu kan. Nah yang pertama tentunya ini sebagai seorang muslim ya, kita harus meyakini bahwa bekerja itu sebagai ibadah. Nah, itu yang penting. Jadi tadi pembukaan dari Paulin. Ya. Sekarang kita tidak berbicara lagi tentang ibadah, tentang sholat dan sebagainya, tapi berbicara tentang bisnis gitu kan, tentang entrepreneur gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini harus diyakini. Jadi jangan sampai begini, itu mah usaha mah bukan urusan kita lah gitu kan. Itu urusan pengusaha, kita mah ibadah aja yang kuat gitu kan. Tidak begitu, itu mindsetnya jangan begitu. Kita harus meyakini bahwa bekerja itu dalam bahasa Arabnya amal ya kan. Amal soleh, bekerja yang baik kan begitu ya kan. Meyakini bahwa bekerja ini sebagai ibadah gitu kan gitu. Jadi kalau kita berusaha dagang misalnya, beternak, misalnya punya pertanian, punya peternakan, misalnya punya perdagangan, perniagaan, ya kan, bisnis online dan sebagainya, itu harus diniati itu sebagai ibadah. Jadi sehingga kita betul-betul kalau diniatinya ibadah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kan gitu ya. Jadi bukan hanya dapat untung gitu ya, tapi dapat keberkahan. Untungnya karena plus untungnya itu bukan hanya dapat laba sekian misalnya, bukan, tapi kalaupun misalnya ada kerugian, tapi kita punya keuntungan di sisi lain. Nah gitu kan, itu yang keren. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa usaha itu bukan sesuatu yang bisa jadi ibadah kan gitu ya. Apalagi kita bisa membantu orang kan dari usaha itu kan jadi sangat luar biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, kunci dari keberhasilan Rasulullah SAW itu adalah visioner. Jadi berpikir jauh ke depan, gitu ya. Jadi kita dalam berusaha itu begini ya contohnya. Rasul itu kalau berdagang, kalau berjualan itu sangat jujur ya. Kalau jelek dikatakan jelek kan. Kalau misalnya ada jualan baju misalnya ada yang bolong, itu diperlihatkan kepada pembeli bahwa itu
bolong gitu kan gitu. Cacatnya itu cacat dia. ya ini barang ini dalam kondisi cacat. Ya. Lain kan kebayangkan dengan kita ya di dunia apa Ya, tutupi ya kan. Betul. Pernah kan Rasulullah mendatangi seorang pedagang buah gitu kan, yang jeleknya itu dikebawakan gitu, ada yang berair kan begitu, kata Rasul, kenapa begini gitu kan, ya ini kena hujan gitu kan, ya kenapa kamu nggak beritahu gitu kan, pembeli itu diberitahu bahwa ada yang busuk gitu kan gitu. Ini adalah cara Rasulullah berdagang yang visioner. Kenapa? Supaya pelanggan itu percaya pada kita, ya kan, supaya dia datang lagi ke kita karena kepercayaan itu. Jadi kalau kita hanya berpikir sempit, ya kan, inginnya dapat untung saat itu, kemudian dia pulang ke rumah kecewa, ya, masa depan dia nggak akan datang lagi, ya kan. Masa yang akan datang, pelanggan kita akan kabur, kepercayaannya gitu kan. udah hilang. ada, Nah itu jadi visioner. Jadi makanya kita harus menjaga gitu kan kelangsungan bisnis ini untuk ratusan tahun atau mungkin ya puluhan tahun membaca pasar lah ya Pak ya gitu, sehingga harus visioner, harus berpikir ke depan gitu. Apalagi dalam Islam harus berpikir bukan hanya duniawi ya kan, tapi berpikir ukhrawi. Bagaimana kita kalau menipu ya kan, mengurangi timbangan gitu kan, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kan gitu. Kalau mengurangi timbangan, nanti orang yang beli gula misalnya ke kita dikurangi atau minyak dikurangi ya kan, pas di kilo lagi di rumahnya ya pasti besoknya akan belanja lagi ke kita. Iya betul. Apalagi kalau dia menyebarkan berita ini ke orang lain ya, calon-calon konsumen, wah celaka itu ya kan. Jadi ini yang kemudian yang ketiga, Rasul itu dalam berdagang itu diiringi dengan cinta, diiringi dengan kasih sayang. Jadi inilah mungkin teknik ya atau yang dicontohkan Rasulullah. Jadi berdagang itu dengan diiringi dengan cinta, diiringi dengan kasih sayang kepada pembeli, ya kan. Contohnya Rasul kan kadang-kadang kalaupun punya untung itu tidak terlalu besar, ya kan. Untung itu tidak terlalu besar. Ya tapi kan ini juga jangan-jangan yang diadopsi oleh orang Cina ini ya. Jadi ngejual banyak tapi untungnya kecil tapi banyak kan gitu ya. Kadang-kadang kita jualnya 1-2 tapi untungnya agak besar, terus kapok orang yang beli. Ya itu adalah tidak diiringi dengan cinta gitu kan. Kemudian juga kadang-kadang kita ini tidak berpikir bahwa orang yang membeli itu memang mungkin uangnya juga terbatas kan gitu ya. Orang-orang kecil misalnya yang sementara kita penjual ingin laba yang besar gitu ya. Jadi harus diiringi dengan cinta, dengan kasih sayang begitu kan gitu ya. Nah, tentunya yang keempat triknya adalah memegang teguh kejujuran. Jadi Rasul tadi sudah kita bahas sangat memiliki bahkan ada gelar Al-Amin ya, dapat dipercaya, jujur Rasulullah SAW itu. Nah ini mungkin yang agak sulit juga ya kalau tidak dibiasakan ya kan. Kejujuran itu kan seperti mudah itu sebutkan gitu ya, tapi susah kalau dikerjakan gitu ya. Jadi ini penting untuk dilatih. Kemudian yang terakhir adalah kreatif ya, kreatif dan profesional gitu ya. Sehingga bagaimana kita, contoh misalnya kan, kenapa Rasulullah tidak bertani gitu ya? Kok berdagang gitu kan? Ya karena ya itu kreativitas kan? Ya, pangsa pasar dia itu kalau bertani mungkin kurang menguntungkan gitu kan gitu ya. Jadi makanya berdagang kain, berdagang pakaian gitu. Nah, dan lebih profesional lagi. Itu mungkin Pak Ulil ya yang bisa kita teladani dari sifat-sifat baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan untuk generasi milenial nih ya, untuk generasi milenial, bagaimana sih untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu, selain kan kalau di sekolah kita sudah dibekali Pak ya, karena salah satu visi sekolah kita adalah memiliki jiwa entrepreneurship. Selain dari itu Pak,
apalagi dorongan yang memungkinkan seorang siswa atau seorang anak yang generasi sekarang untuk lebih menyukai entrepreneurship? Ya tentunya kan harus dibiasakan sejak muda ya, Iya. sejak kecil gitu dibiasakan. Dan untuk para orang tua, Ya, orang tua mungkin ya yang faktor penting ya. kan untuk orang tua gitu Betul. kan, harus mendidik anak-anaknya, jadi jangan cengeng gitu. Iya. Coba lihat ya, apa namanya, cerita-cerita orang kaya ya di Indonesia ya gitu, Enggak. itu tidak membuat anak-anaknya itu manja gitu ya. Iya. Bahkan ada orang yang kaya raya, anaknya di kuliah di Bandung, di mana nggak diberi mobil, ya kan? Iya. Tapi dia suruh naik angkot gitu kan, Iya. suruh naik angkot, suruh berusaha sendiri gitu kan. Betul, Itu adalah mendidik anak-anaknya untuk tidak cengeng gitu ya, dan bekerja keras sejak muda. Jangan mentang-mentang orang tuanya kaya raya lalu mentang-mentang begitu ya. Nah ini kita harus juga bersama-sama mendidik ya, antara orang tua dan guru di sekolah, agar anak-anak ini betul-betul memiliki kemampuan entrepreneurnya yang luar biasa gitu ya. Jadi yang lebih baik itu adalah misalnya ya, saya bangga gitu kan karena bisa jajan dari hasil uang sendiri, ya kan. Saya ingat cerita saya masa lalu ya. Iya. Ketika di SMP itu ke sekolah itu sambil dagang kan gitu ya. Nah, ini Iya. mohon maaf ya disampaikan sambil dagang, sambil berdagang gitu lah. Jadi ini juga harus dicoba gitu ya kepada anak-anak agar dia bukan masalah dapat gede atau kecil ya, tapi masalahnya adalah dibiasakan Iya, gitu. Jadi dilatih. jadi pedagang gitu ya. Jadi dia memiliki penghasilan sendiri. Apalagi sekarang kan zaman milenial sekarang udah banyak gitu ya. Jadi konten kreator untuk Iya. jadi apa yang bisa menghasilkan sendiri gitu kan uang itu. Sehingga yang dagang ya memenuhi kebutuhan teman-temannya dan sebagainya itu kan sudah luar biasa sekarang gitu ya. Jadi ini yang harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, apalagi dilatihnya dengan kemewahan begitu ya, kan Cenderung manja cenderung nantinya. manja dia, nanti tidak akan tangguh gitu ya menghadapi situasi ini. Nah, sehingga perlu ada pelatihan. Alhamdulillah kan di SMA Bantar Rejeki ini ada sesuai dengan visinya untuk mewujudkan strategi yang memiliki jiwa entrepreneurship, sudah berlatih gitu ya bagaimana menyiapkan bahan baku, mengolah, kemudian memasarkannya gitu kan. Nah itu adalah jiwa-jiwa yang memang kita latih. Jadi di rumah juga harus demikian gitu ya. Jadi anak-anak dibiarkan berusaha gitu sesuai dengan keinginannya ya. Mau online lah, mau bikin makanan lah, mau apa segala macam. Ada bidang jasa misalnya, ada fotografi, ada apa. Itu harus dimulai. Jadi jangan menunggu nanti udah selesai kuliah, ya kan? Iya. Jadi dimulai aja apapun begitu yang halal, yang baik gitu. Tidak harus besar ya, tapi sudah memulai begitu. Jadi saran saya kepada orang tua, kepada anak-anak juga, pada guru, mari kita meneladani Rasulullah, memulai usaha itu sejak kecil gitu kan. Sehingga terpatri jiwa entrepreneurnya, sehingga orang yang sudah memiliki jiwa entrepreneur itu adalah orang yang mandiri ya kan, kuat gitu kan, kemudian dia visioner ya, kemudian kreatif profesional. Nah itu ya. Mungkin itu yang menginspirasi Bapak atau yang istilahnya membawa Bapak ke arah sekarang, yang dulunya adalah tadi seorang ketika sekolah menjadi seorang pedagang gitu Pak ya, yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah sekalipun tetap jiwa wirausahanya itu tetap tumbuh gitu ya. Latihan yang kuat, mungkin kebiasaan yang sering diulang-ulang, sehingga mungkin Bapak tidak ada bosannya gitu Pak. Kalau saya lihat ini udah bisnis ini merambah lagi ke ini merambah lagi ke ini gitu, tidak ada bosannya gitu Pak sejak kecil. Ya itu, jadi kalau jiwa kita sudah tertanam kan tidak ada, kan kadang-kadang orang begini ya, Ya. malu kan gitu ya, Ya, sejak malu. kecil misalnya dagang kan malu ya, Ya, orang sekarang kan itu, ya kan, anak-anak itu malu gitu kan itu, padahal itulah kunci, ya kan, jadi
lebih senang berjiwa hedon daripada sekarang misalnya berjualan capek gitu kan ya. Padahal itu adalah kunci gitu. Jadi ketika nanti suatu saat kita menjadi pegawai atau apa gitu, PNS atau apa, tetap jiwa usaha itu harus tetap jalan ya kan. Kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk berwirausaha gitu kan, begitu ya. Sehingga tidak mengandalkan gaji. Kalau jadi karyawan itu ya syukur-syukur, kalau jadi pengusaha gitu kan lebih sangat besar ya kan, karyawan banyak gitu kan, jadi bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi kalau karyawan mah ada istilah udahlah dipatok segitu, tapi kalau jadi pengusaha mah kan lebih dari segitu gitu ya. Apalagi kalau sekarang Pak jadi karyawan, jadi pengusaha jadi PNS, jadi pengusaha itu idaman menantu idaman itu sekarang ya disebutnya dengan menantu idaman. Kan yang paling penting itu adalah kita bisa berbagi ya kan, bisa berbagi dengan orang lain kan gitu ya. Karena perintahnya kita harus zakat, infak, sedekah kan. Mau bagaimana kita berzakat, infak, bersedekah, berbagi kepada orang lain sementara kita tidak punya kemampuan di bidang finansial kan begitu ya. Jadi intinya adalah semua yang kita lakukan itu untuk ibadah ya kan, untuk diperintahkan oleh Allah untuk berbagi kepada orang lain ya kan. Jadi itu yang harus jadi niat awal ya kan, bukan ingin jadi orang kaya raya biar pesta pora biasa kemana-kemana gitu kan. Nah itu jangan begitu niatnya. Kita niat itu ingin berbagi ya kan, berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang kekurangan begitu ya. Perbaiki niat dulu ya. Perbaiki niat terus diperbaiki. Jangan senang ya jadi orang kaya ini, wah ya kan pakai bodyguard, bawa mobil Lamborghini ya kan, kemudian jauh kemana-mana ke luar negeri gitu. Bukan itu ya, kita tetap sesuai dengan perintah Allah ya kan, agar kita bisa bermanfaat untuk manusia yang lain ya kan, untuk saudara-saudara kita begitu, sehingga betul-betul nanti niatnya diperbaiki dulu begitu ya. Ini untuk pemula nih Pak ya, kalau saya mau bertanya ke Bapak tentang mungkin tipsnya dikeluarin aja Pak gitu ya. Untuk pemula nih, bagaimana sih ketika seorang pemula ingin memunculkan sebuah ide gitu ya tentang wirausaha atau sebuah inspirasi tentang usaha. Kan inspirasi atau ide itu mahal harganya gitu Pak ya. Betul. Ya, bagaimana sih Pak cara menggalinya untuk pemula gitu? Ya kita harus banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses selama ini ya kan. Kita harus banyak membaca ya kan. Belajarlah dari orang-orang sukses. Coba cek, mohon maaf ya, contohnya misalnya Pak Hairul Tanjung ya kan. Oh itu kan keren ya, masuk the Big Ten lah, adalah orang yang terkaya di Indonesia ya. Beliau tuh sangat luar biasa ya kan. Bahkan di bukunya itu anak singkong ya, anak singkong yang sangat terkenal ya. Artinya beliau itu memang orang biasa awalnya ya, sangat hormat pada ibunya kan begitu. Itu harus dibaca tuh. Jadi orang-orang yang sukses tuh harus dibaca. Tidak melulu bekerja menekuni pekerjaannya, tapi sisi lainnya harus diperhatikan. Harus diperhatikan gitu kan ya. Ini kenapa orang ini bisa sukses gitu kan? Nah ini yang harus dipelajari ya kan. Tentunya jangan juga terus menerus kita nyari terus tidak berbuat apa-apa ya kan. Lakukan apa yang kau suka gitu ya. Lakukan apa yang kau bisa. Jangan melihat orang lain sukses di bidang misalnya contoh ya, budidaya ikan misalnya, contoh ya, orang sukses kan misalnya bisa jual tonan tiap minggu misalnya. Ya kalau kitanya tidak punya keinginan ke situ dan misalnya sumber daya yang ada, ya jangan itu ya kan. Jangan hanya lihat sukses. Jangan lihat tapi apa nih yang bisa kita lakukan. Gitu. Dimulai aja, jangan takut. Kadang-kadang kan orang ini malu dan takut ya kan. Malu memulai, takut tidak sukses ya. Kalau takut tidak sukses mau kapan mulainya? Jatuh bangkit lagi kan begitu ya. Iya, bagi pemula kan yang paling ditakutkan itu salah satunya adalah tadi gagal. Karena kan kalau dalam konsep bisnis biasanya ada dua kemungkinan nih. Kalau nggak sukses ya gagal gitu ya. Gitu ya kalau takut gagal ya nanti kapan juga mau sukses ya kan gitu. Berani harus berani memulai, berani untuk berusaha, sehingga kegagalan kan biasa. Justru malah kesuksesan itu diawali dari kegagalan dulu ya kan.
sukses gitu kan ya. Tidak juga semua orang tuh tiba-tiba ya kan. Karena tidak turun dari langit kan kekayaan itu, tetap sedikit-sedikit ya. Gagal juga dulu biasa ya kan. Sehingga makin kuat kita. Jadi jangan takut gagal. Mulai aja ya kan. Dimulai saja segera, jangan nunggu besok ya kan. Jangan nunggu uang modalnya banyak dulu ya kan. Karena kita semua mulai aja apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Belum punya modal, belum ada yang mau ngejualin dulu punya orang, ya kan? Kan begitu. Kan Nabi juga begitu. Memang dulu Nabi udah ada modalnya kan enggak? Ikut dulu ya kan pada pamannya, kemudian tiba-tiba nanti ada pemodal yang nitip untuk dijual. Kan begitu. Akhirnya jadi milik sendiri. Ya kan? Nah, itu ya. Berarti untuk pemula ini kata kuncinya adalah Iqra ya, kalau kita ngambil dari Al-Qur'an. Iqra, membacanya nggak hanya membaca dari buku, dari internet, tapi membaca situasi, membaca lingkungan dan sebagainya. Berarti kalimat pertama kalau kita kaitkan dengan kajian keislaman Pak, kalimat pertama di Al-Qur'an itu adalah Iqra ya. Berarti kalimat ini sebenarnya sangat luar biasa gitu, meskipun hanya terdengar Iqra, apalagi di anak-anak kecil kan Iqra ya, seperti biasa aja, tapi kan maknanya ini sangat dalam sekali Pak kalau kita lihat, apalagi dikaitkan dengan jiwa entrepreneurship gitu. Ya, kita harus bisa membaca situasi ya kan, bisa membaca bagaimana arah keinginan konsumen kalau misalnya mau berusaha kan. Nah, itu ya harus dibaca, harus pandai lah kita membaca situasi pasar, situasi cuaca misalnya kan, situasi tren orang-orang sekarang, gimana itu harus pandai kita ya. Betul. Gini Pak, biasanya kalau selain tadi ada takut gagal atau kalau nggak sukses kan gagal ya, kayak yang takut gagalnya itu biasanya ada lagi alasan lain nih. Kalau bahasa Sundanya kurang lebih gini Pak, data ya cupat karena usaha mah gitu, nggak ada bakat ya untuk menjadi seorang pengusaha. Itu apakah statement itu bisa sepenuhnya kita terima atau bisa dimentahkan gitu Pak, statement itu? Ya, kadang-kadang kan orang diajak misalnya berusaha ya, ayolah dagang misalnya, ayo misalnya kita bisnis lah dengan saya mah udah nggak ada bakat bisnisnya, Anda aja gitu kan gitu ya. Betul. Padahal tidak begitu, semua orang kan mempunyai kemampuan yang memang sudah diberikan oleh Allah untuk bersama-sama sukses kan. Sukses itu milik semua orang gitu kan. Semua orang, artinya tinggal bagaimana kita punya kemampuan untuk memulai ya kan, memulai saja usaha itu. Jadi bukan masalah bakat tapi kebiasaan ya kan. Ya memang bakat juga mempengaruhi ya kan. Tapi kalau kita berkutat pada itu ya kan, artinya tidak mau berusaha dan belajar, ya tidak akan jadi orang sukses begitu ya. Jadi kita harus belajar, tetap harus belajar, dan orang yang sudah sukses harus tetap belajar. Jadi tidak bisa, harus ada juga ya mentornya gitu kan. Kita ini mau nyontoh siapa ya. Kita kan sudah ada mentor terbaik ya kan, itu Rasulullah. Jadi ikuti aja bagaimana Rasul berusaha ya kan, karena itu sudah sangat luar biasa, contoh yang terbaik begitu ya. Jangan bilang tidak punya bakat, itu semuanya juga orang ya begitu ya. Tapi kalau nggak belajar ya berbakat juga nantinya kan. Berarti gitu, ya. Kalimat tersebut sangat bisa dimentahkan gitu Pak ya. Gitulah ya. Jadi janganlah kita menerima ya sudah, saya mah orang kampung ya kan, saya mah tidak punya modal ya kan, mau berusaha juga bisa, ya sudah seadanya aja, nggak bisa begitu. Nah sekarang kan ada ini nih, orang kampung rezeki kota, gitu ya. Jadi kerja di kampung ya kan, tapi rezekinya kota ya kan, nah malah menjualnya mendunia kan begitu ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa hanya orang-orang kota yang bisa sukses gitu ya. Sekarang kembali ke kampung, olah tanah ya kan, yang kita miliki meskipun sedikit misalnya, diolahlah, diperbaiki begitu kan. Kemudian kita menghasilkan sesuatu yang memang bisa diterima nanti oleh konsumen ya kan, bisa kemana-mana. Jualan itu sekarang tidak harus punya toko ya, tapi bisa online gitu. Salah satu untuk menghemat modal gitu ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa. Kita tak terasa sudah hampir 1 jam kita bercerita di sini Pak. Mungkin kesimpulannya Pak untuk materi kita hari ini. Saya ingin
menyampaikan bahwa jiwa entrepreneurship ya itu harus sejak dini diasah. Kita mencontoh Rasulullah sejak dini sudah mulai berusaha gitu ya. Jadi jangan takut gagal, jangan takut misalnya atau jangan malu, ya kita mulai aja. Ya kan? Terus ya ditekuni, ya kan? Kita punya ya jangan juga sih semua jenis bisnis misalnya kita ini kan ya. Satu aja dulu, fokus, satu gitu. Tapi fokus. Iya, itu aja satu tapi fokus terus di tekuni ya kan, kemudian terus dipelajari dari A sampai Z sehingga kita betul-betul profesional di situ, ya kan? Dan ini yang membuat kita menjadi memiliki brand ya, bahwa kita ini ahli di bidang itu atau penjual apa gitu ya. Iya. Nah sehingga ini akan membuat kita bisa bersaing, ya kan? Betul. Dengan orang-orang yang memang selama ini juga sudah berbisnis gitu. Jadi saran saya, mari kita bersama-sama memulai untuk melatih jiwa entrepreneurship-nya. Bagi guru-guru ya tentunya harus melatih murid-muridnya, orang tua melatih anak-anaknya ya, sambil melatih kita juga melatih diri sendiri juga kita ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan ke orang lain. Jangan terlalu mengandalkan ke gaji juga. Ini ya para PNS ya P3K jangan terlalu mengandalkan saya sudah punya gaji. Ya kan? Ya gaji besar alhamdulillah, tapi kalau kita punya tambahan yang lebih besar dari itu kan lebih keren, ya kan? Kita bisa berbagi dengan yang lain gitu ya. Ada pantun nanti ya. Oh, silakan Pak. Terima kasih luar biasa Pak. Mangga Pak pantunnya. Ya, ditutup dengan pantun ini ya. Jangan lupa bilang cakep nanti ya. Ke New Zealand beli serikaya. Cakep. Pulang pergi naik kapal udara. Cakep. Umat Islam harus kaya-kaya agar bisa berbagi kepada sesama. Iya, terima kasih luar biasa Pak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Haji Toto Warsito. Di sela-sela kesibukannya Bapak sudah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng asatidz ini ya, ngobrol asik, ngobras santai saja, ngobrol santai di sini. Terima kasih sekali lagi Pak, ilmu yang diberikan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh saya, bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa semuanya, sehingga kita semua menjadi orang yang tidak hanya bergantung kepada kepada orang lain, tetapi kita berusaha sendiri mandiri, dengan tangan sendiri gitu ya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah kan, kurang lebih seperti itu Pak ya. Berusaha sendiri dengan tangan sendiri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah setia menemani obrolan kami Pak ya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salahan kata atau sikap. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.